Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi video cara scraping data PPDB Sulawesi Selatan. Nanti saya akan review sekolah terbaik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, video ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari saudara Abian ya, yang menanyakan, yang minta tolong untuk membahas PPDB Sulawesi Selatan ya. Ya, kita akan mulai ya. Pertama Anda harus browse dulu di internet ya, di search engine apapun namanya. Saya menggunakan Google, kemudian kita buka ya yang terkait dengan PPDB Sulsel. Selanjutnya kita lihat, masuk ke arsip. Kalau yang ini ya, situs yang satu lagi ini informasinya aja ya. Saya tidak melihat datanya di sini. Saya melihat datanya ada di sini ya. Jadi PPDB Sulawesi Selatan ini saya ambil untuk tahun ajaran 2021 sampai tahun 2022 ya, tahun kemarin ya. Karena data yang saat ini yang terbaru belum keluar. Nanti keluarnya setelah mungkin setelah Juli lewat ya, setelah semuanya selesai. Ya, kalau kita lihat di dalam ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya mengenai scraping PPDB DKI ya, DKI, kenapa DKI? Karena DKI itu benchmarknya ya. DKI itu adalah ibu kota ya, menjadi benchmarknya Indonesia, maka tentunya datanya akan lebih lengkap ya. Saya sudah jelaskan untuk video saya yang sebelumnya. Kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, untuk scraping PPDB DKI ini minimal ada 3 cara ya. Cara pertama, kita menggunakan selenium, lalu yang kedua kita menggunakan puppeteer, dan ketiga kita menggunakan Python aja ya. Kita ambil data jasanya, terus kita kita scrap ya. Nah, mungkin kali ini saya akan berbagi cara lain ya, supaya lebih kaya ilmunya. Saya akan menggunakan Beautiful Soup. Ya, berbeda dengan di DKI. Di DKI karena sebagai ibu kota, dia memiliki banyak data ya. Jadi mulai data SD, SMP, SMA ada. Tapi kalau untuk di Sulawesi Selatan ini hanya ada SMA aja dan SMK ya. Kalau SMK saya nggak akan bahas karena kalau kita lihat datanya, kita masuk ke dalam ya. Ya, kalau kita masuk ke dalam, satu SMK ini jurusan atau kompetensi beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa, sulit untuk membandingkan ya. Jadi kalau membandingkan itu ya, misalnya kambing dengan kambing, kucing dengan kucing ya. Kalau kucing dengan kambing tidak apple to apple. Jadi saya tidak akan bahas ini, saya akan bahas yang SMA aja. Karena datanya hanya untuk SMA dan SMK. Kalau di SMA, kita lihat ya, untuk masuk ke SMA di Sulawesi Selatan ini ada beberapa jalur ya. Rasanya sama dengan DKI, ada afirmasi, pindah tugas, prestasi non akademik, prestasi akademik, sama zonasi, yang terakhir boarding school. Nah, kalau di DKI itu nggak ada boarding school ya. Yang ada bina RW ya, tahun kemarin ya, ada tahap kedua ya. Anda bisa lihat sendiri PPDB-nya ya. Nah, saya akan berbagi untuk scraping data khususnya di prestasi akademik ya. Dari sekian jalur ini, menurut saya jalur prestasi yang menjadi patokan sekolah terbaik yang ada di sana ya. Kenapa prestasi nggak zonasi? Ya, kita lihat aja zonasi. Kalau zonasi itu alat ukurnya seberapa jauh anak tersebut terhadap sekolah ya. Contohnya ini ya. Jadi SMA 1 Selayar ini ada anak yang terendah ya. Anak yang terendah ini
56 meter dari jarak dari sekolah, yang terjauh itu 1,6 ya, 1,6 kilometer kurang lebih ya, 1,7 lah ya. Ini kira-kira ya beberapa rumah lah, mungkin ya deket lah pokoknya lah ya. Ini tidak bisa menjadi alat ukur untuk melihat sekolah terbaik karena ini diukur dari jaraknya ya. Kita akan ambil yang prestasi akademik, karena di prestasi akademik ini alat ukurnya adalah seberapa tinggi nilaimu, nilai siswa ya. Ini contohnya nih ya, SMA 1 Slayer itu yang masuk nilai terendahnya adalah 70,85, kemudian nilai tertingginya 91,60, kemudian rata-ratanya adalah 80,52 ya. Jadi 54 ya. Jadi rata-rata ini bukan dari terendah ditambah tertinggi dibagi 2, enggak, karena rata-rata itu nilai terendah yang masuk kan ada beberapa ya. Kita ambil contoh aja di sini lah ya. Kalau kita masuk ke dalam nih, nilai tertingginya adalah si ini, kemudian nilai terendahnya adalah ini ya. Ini kita jumlah semua baru dibagi jumlah siswa, maka ketemu rata-ratanya ya. Jadi untuk mengukur rata-ratanya seperti itu. Selanjutnya yang kita akan scraping pertama adalah jalur prestasi akademik, karena saya percaya ini menjadi alat ukur baik atau tidaknya sekolah. Selain juga boarding school ya. Kalau boarding school ini kalau kita lihat datanya ya, kalau kita lihat ini datanya cuma 7 ya. Kita langsung bisa bandingin mana yang paling baik ya. Dari sini paling baik SMA 17, yang kedua SMA 5 Goa ya. Tapi kalau untuk yang prestasi akademik di sini ada 289 sekolah. Jadi rasanya akan sulit kalau Anda harus membandingkan mana yang terbaik ada di sini ya. Jadi kita harus scrap dulu datanya, kemudian kita olah di Excel, kemudian akan keluar ya. Ya, saya percaya ini data ini sangat diperlukan oleh siswa dan orang tua untuk mencari sekolah yang terbaik di daerahnya masing-masing ya. Sehingga saya yakin ini datanya berguna ya. Jadi saya akan review sekolah terbaik bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan data ya. Datanya ada di sini ya. Kita mulai aja. Untuk jalur prestasi akademik, kita akan scrap datanya ya ini ya. Jadi saya akan scrap dulu datanya, kemudian nanti di bagian video kedua saya akan review sekolah terbaik, mungkin 5% sekolah terbaik yang ada di Sulawesi Selatan ya. Oke, saya akan mulai aja dari ya, saya akan bikin file baru namanya bebas ya. Saya kasih nama scraping ppdb Sulsel. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan template untuk scraping dengan Beautiful Soup ya. Anda bisa browsing di internet, ini standarnya seperti ini. Selanjutnya Anda masukkan URL-nya ya. Jadi saya akan ambil khusus yang prestasi akademik, saya akan ambil URL-nya, kemudian kita paste di sini URL-nya. Selanjutnya kita akan print ya. Kita running dulu, kita lihat hasilnya ya. Kemudian kita periksa datanya ada enggak. Ya, kalau kita lihat nih datanya nggak ada ya. Kita bikin begini aja deh biar enak dilihat. Kita menggunakan function Prettify untuk mempercantik formatnya ya. Ya, ini lebih enak dilihat ya dibanding tadi ya. Permintaan telah diproses, tidak mengembalikan konten apapun. Ya, datanya nggak bisa kita scrap ya kalau kita tembak langsung situ. Oke, jangan putus asa, kita coba cara lain ya. Cara lain kita harus masuk ke, kita inspect dulu, selanjutnya kita masuk ke network ya. Selanjutnya kita refresh
Ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya ya untuk scraping PPDB di DKI, datanya bentuk JSON ya, pakai API ya, API JSON ya. Jadi kita langsung search aja yang berhubungan dengan JSON. Ya, kemudian kita periksa satu-satu untuk yang indeks isinya apa. Ya, rasanya tidak ada di sini ya. Kemudian kalau kita masuk SMA minus prestasi, kita lihat ya datanya juga nggak ada di sini. Untuk kota ya, ini kota yang ada di Sulawesi Selatan ya, ada 24 ya, ada 24 kabupaten kota. Kita lihat satu lagi ya, rasanya ini yang kita akan scrap ya. Sorry, bukan yang ini, masih salah juga nih. Ini sekolah, ID sekolah, nama sekolah, tapi tidak ada nilainya. Kita lihat yang lain lagi. Ya, rasanya ini yang akan kita scrap ya. Di sini ada informasi nama sekolah, kemudian nilai rata-ratanya, kemudian maksimalnya berapa nilainya, nilai minimalnya berapa. Ini ID sekolah ya, ini yang kita akan scrap ya. Kita akan masuk ke header, kemudian ini JSON ini yang kita akan copy. Selanjutnya kita paste, kita gantikan ini URL-nya ya. Jadi kita langsung tembak ke JSON-nya ya. Oke, kita simpan. Kita bersihkan, kita cek sekali lagi. Ya, data ini yang kita butuhkan ya. Oke. Selanjutnya ya, ini datanya nggak enak dilihat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini tadi ya, ke sini masuk ke preview ya. Kita akan ambil untuk yang array data aja ya. Kita masuk, kita akan menggunakan kita akan import JSON ya, karena kita akan bermain-main dengan JSON. Kemudian kita menggunakan sintak ini ya. Data JSON kita simpan sebagai variabel, yang kita load adalah ini data yang ada di sini ya. Selanjutnya kita print aja, kita lihat hasilnya apa. Ya, keluar ya, sudah keluar semua, lebih enak dibaca dibanding tadi. Selanjutnya kita akan ambil yang khusus yang data aja. Ya, oke. Ya, sekarang udah oke ya. Selanjutnya kita akan ambil ya data array yang ke-0, nama sekolah ya. Ya, kita akan ambil array data, kemudian array yang ke-0, kemudian nama sekolahnya aja yang kita ambil. Nanti keluarnya harusnya SMA 1 Selayar. Kita tes dulu hasilnya apa. Ya, oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan untuk mengambil data nilainya ini ya, nilai minimal, maksimal, sama average ya. Ya, oke, nilai minimal sudah kita dapatkan. Selanjutnya nilai maksimal dan average. Ya, kita akan keluarkan nama sekolah, kemudian nilai minimal, maksimal, dan average ya. Untuk satu ini dulu yang ada di SMA Selayar dulu ya. Ya, oke ya, sampai di titik ini sudah berhasil. Kita bisa
kita bisa periksa langsung ya. Ini misalnya SMA 1 Selayar, nilai minimalnya 785 ya, 785. Ini nilai maksimalnya 9160. Ini kemudian average-nya adalah 854 ya. Oke, sampai titik ini berhasil. Selanjutnya kita akan scrap semua data yang ada di sini ya. Jumlahnya 289 ya. Oke, kita marking dulu aja di sini. Saya akan menggunakan looping for i in range 0 sampai dengan panjang dari data ini ya. Jadi di ini ya. Selanjutnya kita kopas aja di atasnya supaya cepet. Ya, yang ini kita ganti i ya, ini yang ke i. Yang ini juga sama. Oke, kita tes dulu hasilnya seperti apa. Yes ya, terus scrap semua supaya rapi. Kita bikin satu lagi begini ya. Yes, oke ya, sudah ter-scrap semua datanya. Selanjutnya kita akan menggunakan Panda ya untuk membuat satu file Excel ya. Selanjutnya saya akan simpan semua datanya menjadi satu array dengan nama data sekolah. Kemudian kita bikin variabel data sama dengan ya, selanjutnya kita akan tambahkan ya. Ini kita tanda ini aja dulu, kita nggak pakai dulu sementara ya. Oke, selanjutnya kita akan print. Nah, kita akan cek ya, kita akan periksa dulu hasilnya seperti apa. Ya, oke, data ini yang dibutuhkan ya, mengikuti format dari Panda ya. Selanjutnya kita akan simpan ke dalam Panda. Ya, selanjutnya kita menggunakan sintaknya. Df itu data frame sama dengan pd.dataframe. Isinya ini nama sekolah tadi. Kemudian kita akan simpan sebagai namanya ppdb sulsel.xlsx ya, dalam bentuk Excel ya. Oke, kita bersihkan. Kita running sekali lagi. Kalau berhasil nanti dia akan muncul satu file Excel di sini. Ya, ini berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa. Kita buka Excel dulu. Ya, selanjutnya kita drag and drop aja ini ya filenya. Ya, ini hasil scraping kita rapikan. Ya, ada 289-nya, jadi semua udah ter-scrap ya. Kita tinggal rapikan aja ini format ya, kita ganti semua ini menjadi number ya, convert to number ya, supaya kita bisa sort mana yang tertinggi, mana yang terendah. Kita
Kita rapikan dulu sedikit di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan satu fungsi di Excel, di mana ini keluarannya adalah kabupaten kotanya apa. Kita ambil dari, ya kita pakai fungsi midnya, teksnya adalah ini, kemudian start dari number 1 2 3 4 5 6 7 ya, mulai dari 7 sampai ya sampai 20 lah atau 30 ya, tidak terbatas ya. Ya oke, ini keluar ya selayar. Coba kita klik ya, langsung keluar semua nih ya. Kita periksa. Nah ini masih ada yang salah nih ya, ini kita rubah, mungkin ini kita jadiin ke, coba ke 8 ya. Oke ya, rasanya oke. 8 kita copy semua ya. Oke, rasanya udah oke semua. Selanjutnya ya ini selanjutnya kita bikin ini ya, kita hapus white space nya supaya ini ada, nah ini kan ada spasi nih, kita kasih namanya trim ya. Kita trim begini, kita copy semua ya. Sekarang lebih enak dibaca ya, sambil kita periksa masih ada yang aneh enggak ya. Rasanya oke ya. Kita copy, sebagai value aja ya. Ini selanjutnya kalau kita short, filter, kalau kita filter kita lihat ada yang aneh ya. Ini aneh nih, 9 wajo ini aneh ya. Yang lainnya sih tidak aneh, yang lain sudah benar ya. Oke, 9 wajo ini yang kita akan perbaiki ya, karena cuma satu ya, kita konvensional aja, kita hapus beginilah, selesai. Kita lihat lagi ya, rasanya sudah oke ya. Oke, selanjutnya kita akan cek yang random aja ya. Misalnya SMA nomor 10 ada SMA 4 Bantaeng, nilainya apakah seperti ini ya. Ini kita akan random ya, kita akan cek ya, SMA 4 Bantaeng ini nilainya 7480, kemudian nilai tertingginya 8995 sama, kemudian nilainya berikutnya adalah ini ya, rata-ratanya 8222 ya. Oke, sampai di titik ini udah berhasil ya, sesuai yang ada di data sana. Ya saya rasa cukup pelajaran hari ini untuk scraping data. Selanjutnya di video kedua saya akan review sekolah 5% sekolah terbaik yang ada di Sulawesi Selatan ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe.